Amin. Oke, Shalom Runners. Oke, kayaknya udah lama ya nggak khotbah di sini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, ya. Tema yang masih Faith Fighter series kedua gitu ya, part 2-nya sekarang ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua orang tokoh, yaitu Abraham dan Sarah. Masih tentang iman juga ya runners ya. Yuk kita mau sama-sama buka di Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Nanti dilanjut lagi dengan Kejadian 18 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-15. Karena ini banyak ayatnya, kita baca bergantian aja ya. Kejadian 17 ayat 17 sampai 21. Yuk kita baca bareng-bareng, saya baca ayat yang ganjil, runners baca ayat yang gelap ya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Yuk lanjut ke ayat Kejadian 18 ayat 1. Ya, saya baca dulu ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini, jawab mereka. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?
Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Ya runners, kita tahu ya bagaimana situasi dan keadaan Abraham pada saat itu. Ya saat itu Abraham sudah sangat tua umurnya, 100 tahun gitu ya, 100 tahun. Terus kemudian Tuhan datang kepada Abraham dan Tuhan memberikan perjanjian gitu ya, bahwa Abraham itu akan, keturunan Abraham itu akan banyak gitu ya. Padahal Abraham itu pada waktu itu umurnya udah tua gitu, sedangkan mereka nggak punya anak. Ya, sedangkan mereka nggak punya anak, istrinya Sarah juga udah tua gitu, udah umur 90 tahun pada waktu itu. Tapi Tuhan datang suatu hari kepada Abraham dan meneguhkan lagi gitu. Sebelumnya Tuhan juga udah berjanji. Tapi kali ini Tuhan bilang, kamu akan kubuat menjadi suatu keturunan yang besar gitu ya. Kamu namanya Abram diganti jadi Abraham. Ya, Abram tuh bapak yang mulia gitu. Kalau misalnya Abraham itu namanya bapak banyak bangsa gitu ya. Nah, Tuhan bilang juga jangan panggil lagi istrimu Sarai, tetapi Sarah gitu ya. Karena dia akan menjadi ibu bagi bangsa-bangsa. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya runners, hanya ada dua aja yang mau saya bahas pada sore hari ini terkait dengan faith fighter gitu ya. Nah, waktu kita baca ayat ini, kita menemukan dua hal gitu ya. Yaitu Abraham dan Sarah itu sama-sama yang namanya tertawa. Waktu Tuhan datang gitu ya, waktu Tuhan datang yang pertama kepada Abram, terus Abram waktu dibilang kamu akan punya anak gitu ya, keturunanmu itu akan berasal dari anak kandungmu sendiri gitu ya. Nah di situ Abram tertunduk, terus tadi Abram tuh tertawa gitu. Dia bilang mungkin gak sih dari seorang yang udah tua gitu ya, dan dari rahim Sarah tuh bisa mendapatkan keturunan. Padahal mereka saat itu udah sangat-sangat tua. Bayangin runners umur 100 tahun. Umur 100 tahun ya. Sedangkan kalau seandainya kita tahu nih, kalau misalnya menopause, seorang wanita itu menopause kan mungkin di usia 55 gitu ya sampai 60 tahun gitu. Sedangkan Sarah itu udah jauh gitu ya lewat masanya dari masa yang seharusnya. Nah kalau kita lihat situasi ini kok gak mungkin banget ya kali ini terjadi gitu. Tapi ternyata bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Pada akhirnya kita juga tahu ceritanya bahwa Abraham itu memperanakan benar-benar memperoleh anak yaitu Ishak seperti yang dijanjikan. Nah runners, kalau kita lihat gitu ya dari cerita ini, sebelumnya kalau kita baca di pasal sebelumnya, kita bisa mendapati kalau Abraham tuh ternyata sudah punya anak juga, tapi bukan dari Sarah, tapi dari hambanya, yaitu siapa? Hambanya, istrinya bukan anaknya. Hambanya Hagar, anaknya namanya Ismail, betul. Ya, nah sebelumnya itu Abraham udah mempunyai anak dari hambanya gitu ya. Jadi sebelumnya tuh Tuhan tuh udah berfirman sama Abraham, kamu akan punya banyak keturunan. Tapi Tuhan gak bilang itu tuh gak bilang gimana caranya gitu ya. Nah akhirnya Sarah waktu itu karena mereka udah tua juga, waktu itu mereka udah gak mungkin lah punya anak, akhirnya Sarah bilang udah kamu hampiri aja hambaku gitu ya. Nah siapa tahu kamu dapat anak dari dia gitu ya. Nah akhirnya Abraham melakukan seperti yang Sarah bilang dan akhirnya Abraham punya anak yaitu Ismail. Waktu itu Ishak belum lahir ya. Ishak itu baru lahir sekitar Ismail umur 13 tahunan. Nah, yang menarik di sini apa runners? Waktu saya baca gitu ya, sekilas cerita Abraham dan Sarah itu hanya tentang kemustahilan. Tuhan tuh adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu gitu ya. Tapi ternyata ketika saya baca lebih lanjut, ketika saya renungkan lagi gitu ya, cerita Abraham dan Sarah ini bukan hanya berbicara tentang Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi kalau kita lihat dari cerita Abraham, Tuhan kenapa sih nggak anak perjanjiannya dari Ismail aja gitu, yang udah jelas-jelas wujudnya ada, udah dia mau tumbuh besar gitu ya, dan itu tuh ya udah ada gitu anaknya di situ gitu ya. Kenapa harus lewat Ishak? Kenapa nggak Ismail aja gitu? Nah ternyata Tuhan tuh
bukakan gitu ya. Pada prinsipnya ketika Tuhan itu menjawab doa kita, ketika Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita, itu ada satu prinsip yang harus kita terus pegang, yaitu apa? Yaitu Tuhan itu nggak akan pernah melanggar yang namanya ketetapannya dalam mewujudkan atau dalam menggenapi janjinya dalam hidup kita. Kok tahu dari mana sih Tuhan tuh gak akan melanggar ketetapannya? Dari ini, dari Tuhan itu justru memilih bukan dari Ismail, Abraham itu punya keturunan, tetapi dari Sarah yang merupakan istri sahnya Abraham. Bukan dari bukan dari hambanya Abraham. Kan jadi istri sahnya itu kan Sarah kan. Tetapi Tuhan itu, tetapi waktu itu Abraham sama Sarah kan disuruh udah kamu ini aja sama Hagar gitu ya, kamu bisa dapat keturunan. Nah tapi ternyata Tuhan bukan pilih Ismail gitu untuk meneruskan garis keturunannya, tetapi Tuhan justru pilih dari Ishak yang merupakan dari Sarah gitu ya. Ini kita bisa belajar sesuatu yaitu ya tadi Tuhan tuh benar-benar menghargai yang namanya ketetapan Tuhan. Dalam prosesnya Tuhan tuh nggak akan melanggar ketetapannya, apa yang jadi ketetapannya. Bisa dari Ismail bisa, tetapi Tuhan pilih dari Sarah yang merupakan istri sahnya Abraham. Seterlambat apapun itu, seenggak mungkin apapun itu, Tuhan tetap pilih dari Sarah, bukan dari Hagar. Tuhan tuh respect, Tuhan tuh benar-benar menghargai yang namanya pernikahan. Runners, di sini siapa yang udah menikah? Ini gak ada yang ngaku. Oke, ada udah banyak ya. Nah, runners coba sekarang bisa lihat ke ini ya, meskipun saya belum nikah nggak apa-apa lah ya. Coba bisa lihat ke istri atau suaminya gitu ya. Ini suaminya yang di sebelahnya ya, jangan lihat kemana-mana lagi. Nah, coba lihat, Tuhan tuh menghargai benar-benar yang namanya pernikahan. Karena pernikahan itu adalah ketetapan, maksudnya firman, gimana ya. Jadi pernikahan itu adalah ya idenya Tuhan gitu. Ketika Abraham punya anak pun Ismail gitu ya, tapi itu bukan dari istri sahnya Abraham. Nah makanya Tuhan itu justru pilih dari Sarah, sekalipun Sarah tuh udah gak mungkin banget gitu kalau secara biologis gitu ya. Bayangin dong umur 100 tahun punya anak gitu ya. Kayaknya umur 60-70 tahunan aja kita juga ragu gitu, bener gak ya ini bisa gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tetap pilih dari Sarah. Nah jadi dari kisah ini kita bisa menarik kesimpulan yaitu semustahil apapun itu, seenggak mungkin apapun itu, Tuhan itu nggak akan pernah melanggar apa yang jadi ketetapannya. Jadi kalau misalnya hari ini ada runners yang bingung gitu ya, misalnya ini berasal dari Tuhan atau bukan ya? Atau misalnya ini tuh jawaban dari Tuhan atau bukan ya? Nah kita bisa cek lagi apa yang jadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya itu gini, misalnya kita banyak dengar tentang investasi bodong kan ya. Ya, siapa yang pernah atau jangan-jangan udah ada yang ketipu, semoga nggak ada ya. Nah, jadi ketika kita mendengar tentang investasi bodong gitu ya, mungkin secara kasat mata itu kelihatannya kayak ih kok bisa ya enak ya tinggal ongkang-ongkang kaki gue dapat duit gitu ya. Nah terus kita waktu ada yang nawarin kayak gitu ke kita gitu ya, terus kita mikir Tuhan apakah ini jawaban dari Engkau untuk saya menjadi kaya gitu ya. Nah runners coba cek kembali, kalau runners bingung ini berasal dari Tuhan atau bukan ya, coba cek itu sesuai dengan ketetapan Tuhan atau enggak. Investasi bodong menurut runners itu dari Tuhan atau bukan sih, atau bukan gak sih? Itu jawaban doa Tuhan atau bukan? Ya, bukan. Kenapa Cak? Bukan Cak. Oke, karena tidak sesuai ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan tuh seperti apa harusnya, Cak? Mantap, kasih plus dulu dong buat Caca. Iya ya runners ya.
Jadi itu bukan berasal daripada Tuhan. Kenapa? Karena pada prinsipnya Tuhan itu pengen supaya kita tuh bekerja. Bahkan Tuhan bilang harta yang cepat diperoleh itu akan cepat habisnya juga. Barang siapa gak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu yang menjadi ketetapan Tuhan gitu ya. Nah jadi hari ini jangan lagi berpikir kalau ada yang nawarin gitu ya, ini investasi bodong gitu, oh yo cuannya gede dan sebagainya. Itu udah pasti bukan berasal daripada Tuhan. Karena ingat prinsipnya, Tuhan itu dalam mengabulkan apa yang jadi jawaban doa kita, Tuhan itu dalam menggenapi apa yang jadi rancangannya dalam hidup kita, itu nggak pernah melanggar apa yang jadi ketetapannya. Saya tuh dulu ingat ya ada almarhumah Oma Betsy gitu ya. Satu yang saya ingat tuh seperti ini, buat runners yang udah kerja gitu ya. Siapa di sini yang mau promosi? Yang mau dipromosiin? Yang mau gajinya jadi lebih gede dan sebagainya? Pasti banyak yang mau ya. Nah, tapi Oma Betsy itu bilang kayak gini, kalau kita mau minta promosi, jangan berharap sama manusia, tapi minta langsung sama bos yang di atas, gitu ya, sama Tuhan langsung gitu. Nah, kalau misalnya case-nya kayak gini, kita mau dapat promosi, tapi ternyata kita doa gitu ya, Tuhan saya pengen dipromosiin gitu ya. Tapi pada prakteknya kita tuh masih sikut kanan kiri, ngejilat atasan, bohong dan sebagainya. Akhirnya kita bener dipromosiin gitu. Terus kita bertanya, wah jangan-jangan ini dari Tuhan. Nah kita tahu bahwa itu bukan berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan tuh nggak pernah melanggar apa yang jadi ketetapannya dalam mewujudkan semuanya itu gitu. Tuhan itu akan mewujudkan semuanya itu sesuai dengan apa yang jadi firman-Nya gitu, apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau sekarang ngeceknya gampang gitu ya, kita balikin lagi aja sama firman. Ini sesuai nggak sama firman Tuhan gitu. Kalau ternyata ini nggak sesuai sama firman, ya udah mungkin ya udah berarti itu bukan berasal daripada Tuhan. Ya jadi runners ingat prinsip ini baik-baik. Nah terus pernah ada suatu hari itu saya baca gitu ya, seperti ini. Kalau runners bingung gitu ya tentang isu-isu yang terjadi yang kontroversial, contohnya kayak LGBT, boleh nggak sih LGBT itu tuh hak asasi atau misalnya itu tuh orientasi hidup manusia atau itu tuh pilihan manusia atau enggak sih atau sebenarnya LGBT itu dilarang atau enggak sih, misalnya kalau pacaran beda agama boleh nggak sih dan sebagainya gitu ya. Nah saya tuh pernah baca di IG gitu ya, ada feeds yang muncul di feed saya. Dia tuh bilang kayak gini, ada suatu Twitter gitu ya waktu itu. Dia tuh nanya si orang yang di Twitternya tuh nanya, Tuhan tuh setuju nggak sih sama yang namanya LGBT? Tuhan tuh setuju nggak sih sama menyukai sesama jenis dan sebagainya gitu. Nah tapi yang jadi membuat saya tertarik itu seperti ini. Jawabannya itu bukan jawaban yang panjang lebar gitu ya. Oh Tuhan misalnya nggak setuju karena begini dijabarin ayat per ayat gitu ya. Jawabannya tuh nggak kayak gitu ternyata. Dia cuman jawab pakai satu kalimat ini tapi udah mewakili banget. Dia cuman bilang, did God revise the Bible? Apakah Tuhan tuh merevisi Alkitab gitu? Dia cuman bilang kayak gitu. Ketika ada yang nanya, Tuhan tuh setuju nggak sih sama apa yang namanya LGBT? Semua di apa namanya semua di seluruh dunia kan udah mulai melegalkan gitu. Itu dipandang sebagai sesuatu hal yang biasa gitu. Terus jawabannya cuma seperti itu gitu. Did God revise the Bible? Tuhan merevisi Alkitab nggak? Kalau ternyata Tuhan tuh nggak merevisi Alkitab gitu ya, saya percaya enggak sih. Karena Tuhan bilang kan apa yang difirmankan Tuhan itu ya akan tetap untuk selama-lamanya gitu ya. Nah sama seperti kita juga runners, kadang kita suka bertanya-tanya gitu ya, banyak isu-isu kontroversial dalam hidup kita gitu ya. Terutama nih yang lagi nyari-nyari jodoh gitu ya, terus banyak kecantolnya tuh sama yang beda gitu dari bukan seagama sama kita gitu ya. Nah kita kadang berpikir ini benar gak sih dari Tuhan kok saya dipertemuin sama dia ya dan sebagainya dan sebagainya. Coba balikin lagi apa yang jadi ketetapan Tuhan. Tuhan itu gak merevisi apa yang jadi ketetapannya Tuhan. Kalau Tuhan bilang enggak, itu akan terus menjadi enggak sampai kapanpun juga.
Kalau Tuhan bilang iya, ya itu akan terus menjadi iya sampai kapanpun juga. Mau orang-orang di sekeliling kita bilang, itu mah udah biasa, nggak apa-apa. Dunia bilang, it's okay kok, nggak salah. Tapi kita coba balikan lagi, apa yang jadi ketetapan Tuhan? Tuhan bilang apa? Kalau orang lain bilang itu nggak apa-apa, nggak masalah dan sebagainya, tapi Tuhan bilang enggak, mana yang akan kita pilih? Ikuti kata Tuhan atau kita ikuti kata-kata sekitar kita? Sesuatu itu, kalau seandainya banyak orang yang bilang itu benar, itu belum tentu adalah sesuatu yang benar. Ya, meskipun banyak orang bilang nggak apa-apa, it's okay dan sebagainya. Tapi kalau seandainya kebenaran yang sejati itu hanya bisa kita dapatkan di dalam firman Tuhan. Itulah kebenaran yang mutlak, yang absolut, yang gak bisa ditawar-tawar sama situasi apapun. So runners, sekarang yuk saya mendorong untuk kita baca Alkitab, cari tahu apa sih yang jadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Dengan demikian kita tuh gak usah bingung lagi sama isu-isu yang terjadi di sekeliling kita. Ini dari Tuhan bukan ya, ini tuh baik buat saya nggak ya, dan sebagainya dan sebagainya. Langsung kembalikan lagi, cek ke firman Tuhan. Sesuai nggak sih apa sama yang apa Tuhan bilang gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau waktu kita baca dari Abraham gitu ya, dari cerita Abraham, kita bisa lihat tadi, Abraham dan Sarah, dua-duanya itu sama-sama waktu Tuhan kasih janji gitu ya ke mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka ketawa. Tapi ternyata ada perbedaan antara tertawanya Abraham dan tertawanya Sarah. Ada yang mau kasih pendapat nggak? Apa sih perbedaannya? Ada yang mau kasih pendapat? Apa perbedaan antara tertawa Abraham dan tertawanya Sarah? Kenapa waktu Abraham tertawa, Tuhan tuh nggak tegur? Kenapa waktu Sarah tertawa, justru Tuhan tuh tegur? Kenapa Sarah tertawa dan bilang kalau mana mungkin aku punya bayi gitu ya di umur yang segini gitu. Terus Sarah takut, terus Sarah bilang aku nggak ketawa. Terus Tuhan bilang, ya kamu tertawa tadi. Apa yang membuat Abraham itu sama-sama ketawa juga, tapi Abraham tuh nggak ditegur gitu, sedangkan Sarah tuh ditegur. Apa? Ada yang mau kasih pendapat? Jangan sampai nggak bisa tidur ya runners, karena overthinking. Karena kita akan bahas di sini sekarang juga. Nah kalau kita lihat tadi, kalau kita lihat dari pembacaan ayatnya gitu ya, ketika Abraham tertawa, Sarah tertawa, mereka sama-sama mengatakan, masa sih dalam bahasa sehari-harinya gitu ya, masa sih mana mungkin gitu ya, kita udah tua, terus udah gitu, kita udah pokoknya Sarah juga udah dalam kondisi yang sangat-sangat gak memungkinkan untuk bisa melahirkan anak gitu ya. Nah tapi apa sih perbedaannya? Kalau kita lihat sekilas, Abraham juga sama aja tuh kayak meragukan gitu, kayak gak percaya gitu sama apa yang jadi janji Tuhan gitu ya. Dia kan mempertanyakan yang mana mungkin sih begini, mana mungkin sih begitu. Nah tapi kita coba lihat yuk, apa sih perbedaannya di Roma 4. Apakah benar Abraham itu tertawanya karena dia ragu dan gak percaya? Ataukah ternyata ada hal lain lagi? Roma 4 ayat 17. Dari ayat 16, sorry. Ayat 16 sampai 22. Yuk kita baca bersama-sama. Roma 4 ayat 16 sampai 22. 2, 3. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa.
menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kalau kita baca di Roma ini, apakah tawa Abraham itu adalah tawa ketidakpercayaan? Atau justru sebaliknya? Beda ya. Perbedaan tawa Abraham dan Sarah, kalau Abraham itu lebih ketawa karena dia tuh surprise gitu, dia terkejut gitu ya dapat berita seperti itu. Sama contohnya kayak gini, kalau Abraham tuh gini, misalnya saya bilang kayak gini, ayo runners pulang dari ibadah kita sama-sama makan all you can eat. Nah itu ada yang bilang yuk, cenah. Siapa tadi yang bilang yuk? Siapa? Kak Titi. Kak Titi, kenapa Kak Titi percaya kalau saya akan benar-benar melakukannya? Kenapa gitu? Ada duitnya. Oke. Ya misalnya kayak tadi ya. Nah terus mungkin ada runners yang bilang beneran nih gitu ya. Beneran nih, dia mempertanyakan kayak gitu ya. Nah tapi waktu dia bilang beneran nih. Atau oh masa sih? Tapi di dalam hatinya dia tuh udah percaya gitu. Kalau misalnya saya tuh akan benar-benar melakukannya gitu ya. Tapi dia mempertanyakannya seperti itu karena dia surprise, dia bahagia gitu ya. Makanya dia kayak mempertanyakan seperti itu gitu ya. Kalau dalam versi NIV-nya tuh kayak gini, terjemahannya tuh kayak gini, apakah benar nanti tuh Sarah akan begini gitu ya. Jadi lebih ke kayak masa sih gitu, tapi udah percaya gitu ya. Apakah nanti Sarah tuh akan punya bayi dan sebagainya, tapi itu tertawanya tuh karena dia percaya gitu, tapi tertawanya tuh karena surprise gitu. Wow gitu, nanti itu akan terjadi suatu hari nanti di tengah-tengah di tengah-tengah kemustahilan gitu ya. Nah beda dengan tawanya Sarah. Ketika Sarah tertawa dan Tuhan tegur tuh seperti ini gitu ya. Dia tuh kayak masa sih kayaknya nggak mungkin deh. Saya udah seumur gini, udah rahim juga udah tertutup gitu ya masa-masa. Mungkin kalau istilah zaman sekarang menopause-nya juga udah lama lewat. Terus kalau di terjemahan yang lain kita bisa lihat gitu ya. Itu tuh Abraham dan Sarah tuh sudah sangat tua. Jadi di situ tuh dibilang bahkan tubuhnya aja udah seperti tubuh orang kayak orang udah mau mati gitu ya, yang benar-benar udah tua banget gitu. Dan sama seperti halnya dengan kandungan Sarah juga seperti itu. Dan di tengah-tengah kemustahilan itu, Sarah tuh yang mempertanyakan masa sih kayaknya gak mungkin banget gitu ya. Itu akan terjadi dalam hidup saya. Secara lihat kondisi fisik saya udah seperti ini dan sebagainya. Itu yang membuat Tuhan bertegur Sarah dan bilang, kenapa kamu tertawa gitu ya? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Nah, kalau kita lihat dari iman Abraham dan iman Sarah, saya amazed sih sama imannya Abraham gitu ya. Kok bisa ya? Maksudnya di tengah-tengah kemustahilan itu, dia bisa tetap percaya banget gitu, Tuhan tuh akan melakukannya. Secara logika itu tuh udah gak mungkin banget, sangat-sangat gak mungkin. Tapi Abraham, kalau dalam terjemahan yang lainnya tuh dibilang ini, Abraham gak pernah tergoyahkan imannya sama sekali. Yang artinya dia tuh benar-benar percaya kalau Tuhan tuh akan melakukannya. Nah sama seperti kita runners, hari-hari ini kemustahilan apa sih yang terjadi dalam hidup kita? Mungkin sakit yang gak kunjung beres, masalah ekonomi yang gak kunjung beres, masalah-masalah kok kayak silih berganti datang dalam kehidupan saya. Apa yang jadi kemustahilan yang dihadapi saat ini? Saya udah umur segini, gak ada jodoh gitu ya, gak punya jodoh gitu ya. Kok kayak gak ada orang-orang di sekeliling saya gitu ya. Dan sebagainya, apa yang jadi kemustahilan kita saat ini? Maukah kita sama seperti Abraham,
Sekalipun kelihatannya nggak mungkin, sekalipun kelihatannya mustahil, kita tuh tetap percaya sama Tuhan. Bukan percaya Tuhan tuh akan melakukan seperti apa yang kita mau gitu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita seturut dengan kehendaknya. Karena Tuhan tuh adalah Allah yang baik. Dan Tuhan itu lebih tahu kapan waktu yang tepat, timingnya, dan kapan dengan cara apa yang terbaik untuk kita tuh bisa mendapatkan jawaban doa itu. Saya tuh waktu itu pernah ini ya, dari rumah mau ke Maleer gitu ya. Hujan di tengah-tengah gitu ya, lagi naik Grab motor. Terus udah mulai itu tuh rintik-rintik, hujan-hujannya udah mulai rintik-rintik. Wah, yang terpikir olehku gitu ya. Yang terpikir tuh ya akan sampai di gereja tuh basah kuyup gitu ya. Dalam hati tuh kayak bilang, Tuhan tolong kalau boleh hujannya nanti setelah sampai di Maleer baru hujan gitu ya. Atau Tuhan tolong ini hujannya ya nggak apa-apa lah rintik-rintik juga gitu ya. Tapi yang penting saya tuh bisa nyampe di gereja nggak kebasahan gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Tetap hujan guys. Tetap hujan besar gitu ya. Dan wah gitu ya. Di situ tapi Tuhan ingetin sih. Di situ buat it's okay kalau itu nggak terjadi sesuai dengan kehendak kamu gitu. Toh akhirnya saya juga bisa ke tepi dulu sama emangnya dikasih jas hujan gitu ya. Saya pakai dan sekalipun itu hujan, tapi toh saya bisa nyampe di sini tanpa kebasahan gitu ya. Dan itu nggak terjadi sesuai kehendak saya gitu ya. Hujan tetap hujan gitu ya. Tapi pada akhirnya Tuhan tuh menjawab dengan cara yang lain. Jadi Ranas kalau hari ini kita sedang maksa Tuhan gitu ya, mengabulkan doa kita dengan cara yang kita mau. Coba diubah cara kita berdoa. Tuhan, aku punya masalah ini, Tuhan yang lebih tahu cara buat menyelesaikannya seperti apa. Ya, saya berserah, saya tahu Tuhan pasti berikan yang terbaik. Kita nggak perlu bilang Tuhan caranya harus seperti ini, Tuhan nanti Tuhan datengin si ini, nanti Tuhan lakukan ini, lakukan itu, nggak usah. Tuhan mah jauh lebih tahu daripada kita apa yang harus dilakuin gitu ya. Kita cuma tahu sebatas logika kita aja. Kalau buat menyelesaikan masalah ini harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada apa yang sanggup kita pikirkan dan bayangkan. Nah makanya Runners hari ini saya mau ajak supaya kita tetap berharap sama Tuhan di tengah-tengah segala kemustahilan yang ada. Biarin Tuhan menjawab dengan caranya. Karena kalau Tuhan udah menjawab doa kita, itu Tuhan udah prepare, Tuhan udah siapkan matang-matang, Tuhan udah pikirkan matang-matang. Itu sampai terjadi sama kita tuh, Tuhan udah perkirakan gitu. Konsekuensinya, dampak ke depannya berpuluh-puluh tahun kemudian seperti apa, Tuhan udah perkirakan dengan matang-matang. So percaya aja lah, Tuhan tuh adalah Allah yang berdaulat. Sama seperti Abraham pun di tengah kemustahilan, dia tetap percaya. Karena kenapa Abraham bisa sepercaya itu sama Tuhan? Dia kenal baik siapa Tuhannya. Coba cek kualitas iman kita hari-hari ini. Sudahkah kita tuh kenal Tuhan sedalam itu? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma tahu ya udah Tuhan tuh baik kalau Tuhan mengabulkan doa saya. Tuhan tuh baik kalau Tuhan melakukan ini, Tuhan tuh baik kalau Tuhan melakukan itu. Sama seperti Abraham, mari kita kenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena dari pengenalan yang dalam akan Tuhan itu, kita akan tetap percaya sekalipun situasi itu enggak memungkinkan sekalipun. Kita percaya bukan Tuhan memberikan sesuai apa yang kita minta. Tuhan akan berikan lebih baik daripada itu. Sekalipun jawabannya gak sesuai sama apa yang kita mau. Waktu mendapatkan jawaban doa itu kita mungkin akan kecewa. Kita mungkin Tuhan kenapa ini jawabannya? Tapi setelah kita terus berharap, kita terus percaya Tuhan itu baik. Ketika kita flashback lagi ke belakang, kita akan mendapati Tuhan, thanks. Dulu jawaban doa saya itu gak seperti yang saya mau. Tuhan thanks, karena kalau dulu Tuhan jawab seperti apa yang saya mau, saya akan hancur berantakan pada akhirnya.
Tapi Tuhan tuh cegah hal itu terjadi. Tuhan bilang no, itu untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang gak diinginkan untuk kedepannya. Jadi runners hari ini yuk percaya Tuhan kita itu adalah Allah yang baik. Allah yang gak pernah merancangkan sedikit pun kecelakaan buat kita. Segala yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ya, jadi hari ini kita mau belajar cek kualitas iman kita. Seberapa dalam kita tuh kenal sama Tuhan. Seberapa dalam kita tuh mencari Tuhan hari demi hari. Atau kita datang sama Tuhan tuh cuma ada butuhnya doang. Jadi jangan salahin kalau seandainya ketika Tuhan gak menjawab seperti apa yang kita mau, kita menjadi kecewa. Dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, jadi runners, hari ini sama-sama kita mau cek kualitas iman kita. Dan sama-sama kita mau pegang prinsip ini, bahwa Tuhan dalam menggenapi janjinya dalam hidup kita, itu gak pernah melanggar apa yang jadi ketetapannya. Hiduplah sesuai ketetapan Tuhan. Gak usah kita coba dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita, dengan otak kita gitu ya. Mau mendaki yang lebih tinggi, kita sikut kanan kiri, kita lakukan segala cara, halalkan segala cara. Kita akan dapat pada ujungnya, tapi bukan itu yang Tuhan, mungkin kita akan dapat pada ujungnya, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mencapai sesuatu itu dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Waktu Sarah mencoba, udah kamu punya keturunan dari hambaku aja, aku nggak mungkin gitu ya. Tapi pada akhirnya kita bisa lihat, ketika Abraham benar-benar mendapatkan apa yang dia mau, tapi bukan dengan cara yang sesuai ketetapan Tuhan, kita bisa lihat kalau ujung-ujungnya hal itu menimbulkan jadi suatu bumerang juga bagi Sarah gitu. Karena akhirnya Hagar tuh merasa dia tuh lebih baik gitu karena dia bisa punya anak gitu, sedangkan Sarah tuh nggak punya anak gitu ya. Akhirnya jadi menindas nyonyanya gitu ya, budaknya tuh menindas nyonyanya gitu ya. Nah, yuk kita sama-sama belajar dari cerita Abraham dan Sarah. Kalau mau mencapai sesuatu, itu harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya tuh selalu bilang sama murid-murid saya ya, kalau kamu mau menang, kalau kamu mendapat sesuatu, dapatkan itu dengan cara yang honorable, yang terhormat gitu ya, yang sesuai dengan ketetapan Tuhan, yang gak menyalahi aturannya Tuhan. Nah itu baru kemenangan sejati gitu ya. Nah jadi hari ini kita belajar dua hal dari cerita Abraham dan Sarah. Ini gak akan saya panjangin runners, tapi biarlah dua hal ini terus kita ingat, terus kita pegang, terus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.